Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, dan Allah tidak menuntut dari kita untuk mengembalikan apa yang telah diberikannya tersebut, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita sebuah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, adalah zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan wujudnya beliau kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal hakikat daripada pendekatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjadi contoh bagi orang-orang kaya. Beliau juga telah menjadi contoh bagi orang-orang miskin. Beliau telah menjadi contoh bagaimana kita memperlakukan segala macam manusia, dari mereka yang memiliki kekayaan, dari mereka yang memiliki kekuatan, sampai mereka yang tidak memiliki apa-apa dalam pandangan manusia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menghargai mereka semua dengan sebaik-baik penghargaan. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada beliau, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti, mencontoh, memanuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat nama kita semua sebagai orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan hal tersebut, dan kita mampu meniru beliau walaupun hanya sedikit. InsyaAllah itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Miftahus Shara'iq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pesan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim agar kita menjadi orang yang yakin kepada Allah di dalam setiap keadaan kita. Wa kun bi rabbika ayyuhal 'abdu bi kulli halin wathiqa. Agar kita menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan ketentuan tersebut. Allah memberikan kepada kita juga kemampuan untuk menjalani keadaan tersebut, ketentuan dari Allah tersebut. Dan jangan kita sekedar mengandalkan diri kita, karena diri kita itu lemah. Maka sandarkan, pahami, sadari di dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan, bahwa ini semua adalah ketentuan Allah, dan kita hanya berusaha menjalankan ketentuan tersebut dengan sebaik-baik upaya yang dapat kita lakukan. Dan apapun yang Allah tetapkan setelah itu, apakah usaha kita berhasil dalam pandangan kita, ataukah usaha kita tidak berhasil dalam pandangan kita, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tentukan atas hasil yang kita kerjakan, maka hasil itu adalah terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mengandalkan diri kita. Karena kalau kita andalkan diri kita, kita tidak menyertakan Allah, pertama kita akan merasakan kelemahan ketika kita berusaha untuk mengejar hal tersebut. Kita akan merasakan kelelahan, dan ketika itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan merasa kecewa, merasa gundah, sampai banyak orang yang stres. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa usaha itu tidak selalu harus sesuai dengan keinginan kita, tapi itu berjalan sesuai keinginannya Allah. Makanya di dalam di dalam ungkapan Arab itu dibilang ana urid anta turid.
Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan. Tapi wallahu yaf'al ma yurid. Tapi Allah menjalankan apa yang Dia kehendaki, bukan sesuai keinginan saya, bukan sesuai keinginan Anda. Kalau itu beruntung sesuai dengan ketentuan kita, ya karena emang sudah Allah tentukan begitu. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan ketentuan kita, ya emang begitu ya Allah, yang Allah mau. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita sadar akan pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada di dalam hati kita. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sandaran kita di dalam berbuat, di dalam melakukan segala hal di dalam kehidupan kita ini, tempat kita meminta yang ketentuannya adalah yang terbaik, maka fakaifa taqulu 'anil ladzi akhrajaka minal 'adam. Maka bagaimana kita bisa lupa dengan zat yang telah menciptakan kita, wa ja'alaka fi batni ummika ma sya'allah ta'ala, dengan zat yang telah menciptakan diri kita, padahal awalnya kita ini nggak ada. Saya usia sekian tahun, sebelum seumpama usia saya 30 tahun, 31 tahun yang lalu saya belum ada. Beneran nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu bahwa saya akan ada. Tanya orang-orang sekitar kita yang usianya lebih besar. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya tidak ada. Kita ini ciptaan. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadari bahwa kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Bukan pencipta. Ada nggak yang bisa milih ketika kita diciptakan? Saya minta mata saya belok, saya minta hidung saya mancung, saya minta saya mau gimana kulitnya putih gitu. Nggak ada orang yang bisa minta bagaimana dia mau diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah. Ya. Awalnya kita tidak ada. Kemudian Allah wa ja'alaka fi batni ummika ma sya'allah ta'ala. Kemudian Allah menempatkan kita di dalam perut daripada ibu kita, di dalam rahim. Di situ kita tumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dipilih dari miliaran yang lain. Muncul kita. Yang jadi ini ya kita yang ada di dunia. Mereka yang nggak ada di dunia yang kita nggak kenal. Mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Awalnya kita nggak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak makhluk hidup bisa nafas, bisa hidup tanpa bernafas? Nggak ada. Tapi di dalam perut ibu kita hidup. Hah? Bagaimana itu? Ada nggak orang bisa hidup tanpa makan? Di dalam perut ibu kita nggak makan secara fisik pakai mulut kita, tapi kita bisa hidup. Bagaimana caranya? Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Ibu kita nggak tahu bagaimana caranya, nggak tahu kan? Allah yang mengatur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang kemudian itu kan sudah alami begitu. Bagaimana itu bisa alami? Handphone ini loh, handphone dibikin ada yang ngatur. Ini sekedar handphone. Kita tahu ada pabrikan handphone. Bagaimana manusia? Dia ini ciptaan, kita juga ciptaan. Ini yang nyiptain pasti orang yang pintar, handphone. Dan kita yang menciptakan, jauh kepintarannya. Orang yang punya kepintaran menciptakan handphone, dia kepintarannya dari Allah. Dia sendiri nggak tahu bagaimana kok dia bisa pintar gitu. Dia cuma belajar, kemudian dia jadi pintar. Allah yang bikin dia pintar. Kalau semua orang yang belajar pasti menjadi pintar, nggak ada orang bodoh. Belajar aja semua pasti jadi pintar. Tapi ternyata nggak gitu.
Ada orang yang belajar kemudian diberi kepintaran, Dia hanya berusaha, kemudian Allah beri kepintaran sama Allah yang mengatur kita di dalam perut ibu kita. Pahami. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanmu ke bumi ini, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala memeliharamu di masa kecilmu. Kita waktu kecil bisa nyari duit sendiri, bisa nyari makan sendiri, nggak bisa. Yang melihara kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui orang tua kita. Yang ngasih rasa kasih sayang itu siapa di dalam hati orang tua itu? Allah yang memberikan. Kita sebagai makhluk, bergantung kepada Allah. Mungkin nggak kita nih tidak bergantung kepada Allah? Nggak mungkin. Dari kita kecil, makhluk tergantung kepada Sang Khalik, kepada penciptanya. Maka jangan sampai ada pemahaman yang keliru. Makhluk yang bergantung kepada Allah kemudian dituhankan. Ada. Dia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian waktu kecilnya dipelihara sama ibu. Diajarin, dikasih makan, diajarin cara makan supaya dia bisa bertahan hidup maksudnya. Kemudian setelah dia besar, dia dituhankan. Bagaimana seorang makhluk berubah menjadi sang Khalik? Tidak ada. Makhluk ya makhluk. Nggak mungkin sang pencipta itu bergantung kepada ciptaannya, nggak mungkin. Tapi makhluk pasti bergantung kepada sang penciptanya, pasti bergantung. Ada nggak orang yang mengaku-ngaku Tuhan di zaman ini? Ada. Padahal dia kecilnya, dia bergantung sama orang. Gedenya ya mengaku menjadi Tuhan. Siapa ente? Kalau dia emang Tuhan, dari kecil dia nggak butuh orang-orang. Kalau dia mau tinggal jadi. Kalau dia mau apa ya? Ya kalau dia mau segalanya tinggal makan, tunggu. Mau dapat duit, ambil duit, dapat duit. Nggak usah usaha, nggak usah apa. Orang dia nggak butuh segala sesuatu. Kalau dia masih butuh terhadap segala sesuatu, dia bukan Tuhan. Dia ciptaan, bukan pencipta. Allah yang memelihara kita di waktu kita kecil. ثم أخرجك إلى الأرض وربك صغيرا وغذاك وجعلك مولودا في الدين حنيفي ذاكرا بلسان فصيح وجعل لك عقلا تعيش به وسمعا وبصرا ووعدك بالجنة ونعيمها إن أطعته وأوعدك بالنار إن عصيته. Allah Subhanahu wa taala Dia juga telah memberikan kepada kita segala macam kebutuhan kita. Dicontohkannya makan, minum. Ya kebutuhan utama manusia lah, ya. Makan, minum. Yang ngasih siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Caranya bisa lewat mana aja. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dilahirkan, tumbuh, berkembang, dan kita berada di dalam agama Islam. Agama yang lurus. Kita tidak menyembah manusia, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada semua nabi dan rasul. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Kita beriman kepada para malaikat.
kita beriman kepada ketentuan baik dan buruk yang sudah Allah tentukan, dan kita beriman bahwa akan ada hari kiamat, hari pembalasan. Alhamdulillah, Allah jadikan kita pilihan di antara begitu banyak manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita Allah berikan lisan sehingga kita bisa berbicara dengan orang, memahami apa yang kita maksudkan. Kita punya mata untuk kita bisa melihat, kita punya telinga untuk kita mendengar. Bayangkan, ini kenikmatan nih Allah kasih sama kita luar biasa banget. Coba bayangkan ya. Ini kalau kita keluar, pulang ke rumah, ketemu sama pasangan hidup kita, ketemu sama orang tua kita, ketemu sama saudara-saudara, sama anak-anak, sama ponakan. Terus di mata nggak bisa melihat mereka, pusing kan? Pusing. Kita mau ngomong, lidah kita nggak bisa bicara. Mereka sedang berbicara, kita nggak bisa mendengar. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Allah berikan kepada kita akal. Allah berikan kepada kita akal. Untuk apa akal kita itu kita pakai? Coba gunakan dia untuk merenungkan, pikirkan apa kejadian-kejadian yang sudah Allah berikan tadi, yang Allah sudah tampakkan, dan kita tahu dengan sadar bahwa ada yang mengatur itu semua. Allah memberikan kita akal untuk kita bisa menjalani hidup, memikirkan yang lalu, dan bagaimana kita bertindak sekarang untuk masa depan kita yang insya Allah lebih baik. Gunakan akal itu. Allah sudah berikan itu akal. Kemudian Allah juga menjanjikan bagi kita surga dan nikmatnya, kenikmatan yang ada di dalamnya, kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengancam kita dengan nerakanya jika kita bermaksiat kepada Allah. Maka pilihlah satu dari dua hal ini. Mana yang kita inginkan? Lihat ya, Allah janjikan kita surga kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ini modal semua Allah yang kasihkan. Allah kasihkan kita mata, segala macam kenikmatan tadi Allah yang kasih. Kalau kita mau pakai itu modal tadi itu untuk berbuat taat, tunduk kepada Allah. Nah, kita nih ciptaan, sekali lagi kita nih ciptaan, tunduk kepada Sang Pencipta ya sudah begitu, sudah memang harus seperti itu. Ini diciptakan sebagai Android, bisa nggak dia jadi iOS misalnya gitu? Nggak bisa. Ya emang dia Android, nggak bisa ada yang lain. Ciptaan, terikat dengan penciptanya gitu. Dan kita ini ciptaannya Allah. Allah kasih kita, Allah ciptakan kita, Allah kasih kita modal. Terus bayar, kalau ini modal, ini bahasa saya, ini modal, ini ente anak kasih modal. Kalau ente pakai yang benar, ntar ente anak kasih bonus. Seneng? Udah nih modal kita nggak punya dikasih, kita waktu kecil dipelihara, giliran udah gede, dari kecil kita udah dikasih modal, gedenya dikasih akal, ente pakai ini semua untuk taat sama anak, ente ada kasih bonus. Bonusnya apa? Kenikmatan di dalam surga. Itu Tuhan Allah. Dan bukan sampai di situ loh. Allah mengancam kita. Ancamannya ini bukan karena Allahnya yang ingin ya sadis. Ini Allah mengancam kita dengan neraka. Ancaman ini adalah hati-hati. Ente ini sudah ada kasih modal.
sudah Anda kasih seluruhnya. Kalau ente gunakan dengan baik, ente bakal dapat nikmat. Tapi hati-hati, kalau ente nggak ngejalanin, ente bakal jatuh ke dalam neraka. Ente bakal jatuh ke dalam neraka. Kira-kira nih Tuhan ini yang memberikan ancaman ini Tuhan yang baik atau Tuhan yang buruk? Dia kasih kita sesuatu yang baik, yang nikmat atas apa yang sudah dia berikan, dan dia memberikan warning, peringatan. Ente jangan melaksanakan maksiat. Kalau maksiat, ente bakal jatuh ke dalam neraka. Analoginya sama karena kita sama anak-anak kita. Ente abang belikan motor, ya, pakai yang benar, ya, jangan dipakai buat yang macam-macam. Karena kalau macam-macam, ente bisa begini, bisa begitu. Ini abahnya baik atau buruk sama anak? Bisa apa baik sama anak? Diperingatkan dulu ini anak. Ente jangan melakukan hal-hal yang salah dengan motor ini, misalnya. Contohnya. Jangan melakukan hal yang salah dengan motor ini. Bisa kecelakaan ente. Yang rugi siapa? Bukan saya yang rugi. Ente rugi. Si anak yang bakal rugi. Yang rugi ente, bahkan ente bisa merugikan orang lain. Ini kecelakaan masih syah. Kalau ente kecelakaan, jatuh, motornya rusak, entenya luka, orang lain juga kendaraannya mungkin bisa rusak. Orang itu juga mungkin bisa terluka. Saya yang udah ngasih, kalau saya sebagai manusia, saya akan rugi. Ente udah Anda beli ini pakai modal aja nih, bukan modal ente. Udah saya kasih. Kalau saya kasih peringatan, itu bukan karena saya sadis sama anak ini, tapi karena saya sayang sama anak saya, makanya saya kasih peringatan dan kenikmatan tadi. Nanti kalau ini ente pakai, rawat bagus-bagus, ntar abah ada rezeki, abah ganti yang lebih bagus. Kan seneng dia pakai buat apa? Buat belajar, buat kuliah, buat dagang. Dia nggak pakai buat nongkrong, buat rek-rekan, buat yang pagi, yang nggak ada manfaat. Jadi dia juga bisa mikir. Nah itu fungsinya akal. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita janji kenikmatan, dan Dia Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kalau kita maksiat kepadanya, menjalankan hal-hal yang buruk buat dirinya. Keburukannya ini nggak jatuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibilang seandainya semua manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Allah itu kalau dianalogikan nggak akan bertambah besar, kemuliaan Allah nggak akan bertambah, karena Allah Subhanahu Wa Taala sumbernya kemuliaan. Dan Dia kalau seandainya seluruh manusia dari awal penciptaan sampai akhir semua bermaksiat kepada Allah, kerajaan Allah tidak berkurang hatta sedikit. Dan terus ancaman dan janji kenikmatan itu tujuannya kepada siapa? Tujuannya bukan kepada Allah, tujuannya kepada kita. Ente kalau melaksanakan amal taat, manfaatnya baliknya ke ente, ke kita. Kalau kita melaksanakan maksiat, ruginya bukan ke Allah, ruginya ke kita. Ya. Nah Tuhan yang seperti ini, Rabb yang seperti ini, itulah Rabb kita, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala. Faktar ayyahuma syaita wala man jalaka minhu illa ilayhi fa'akbil ilayhi ta'i'an mukammaran waqsid babahul karim wala tanzur ila ghairihi fatahlak wa kun musta'izzan bihi li'annahu rabbuk wa muftakhiran bihi li'annaka 'abduh. Ya? Tidak ada tempat untuk kita sebagai ciptaan ini
berlindung, bersandar, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau cari Tuhan yang mana? Lah orang Tuhan yang betul itu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung nggak kalau misalnya Tuhan itu ada banyak? Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, yang satu maunya begitu. Kita mau nurutin siapa? Yang ini megang petir, yang ini megang lautan, yang ini megang matahari. Siapa yang mau kita ikuti? Yang ini maunya nyiptain, yang ini maunya matiin. Nah, kita mau ikutin yang mana? Yang satu maunya melihara. Mau ikutin yang mana? Mau ngikutin yang hidup, yang membuat, yang menciptakan, ntar yang matiin. Kita bertentangan. Nah ini hidupin, yang ini matiin. Kita yang ngikutin yang ini, yang melihara, nggak enak kita. Kita sembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada la syarika, nggak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Bahkan orang yang mempertuhankan itu mempertuhankan manusia. Manusianya itu juga berdoanya kepada Tuhan. Coba lihat. Orang yang mempertuhankan manusia, manusianya itu juga berdoa kepada Tuhan. Siapa yang mengaku sebagai itu? Fir'aun itu di Quran disebutkan bagaimana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Seperti halnya Tuhan. Bagaimana? Suruh panggil dua tawanan. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Lihat, saya seperti Tuhan. Saya menghidupkan yang satu saya matikan. Cerdas kan? Betul juga ya. Ya udah dah, kalau emang ente Tuhan, coba terbitin matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Gak bisa deh. Bahkan ketika dia tenggelam, ketika dia mulai tenggelam di mana? Di laut itu, dia baru membenarkan. Aku beriman dengan rohnya Musa, Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan dia mengakui adanya Tuhan yang satu. Dia lain-lain juga begitu, banyak contohnya, nggak usah kita bahas di sini. Nggak ada tempat berlindung, bersandar bagi kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau mau gerakan sesuatu, gimana Allah? Ada orang yang pikir contoh ya, orang sakit kepala misalnya. Orang sakit kepala, yang satu belinya apa? Misalnya kalau obat ke warung, saya beli Bodrek gitu. Yang satu, ente saya kalau Bodrek nggak cocok, saya cocoknya Panadol. Yang satu pakainya apa? Paramed, apa kayak yang lain-lain gitu. Padahal kesembuhan itu datangnya emang bukan dari obat, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang nggak pakai obat, dia minum sesuatu, Allah kasih kesembuhan dari situ. Allah kasih. Memang tempat bersandar yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah berkehendak pun baik. Jadi, jadi Allah mau bilang laut itu terbelah laut itu bisa dibelah. Allah bilang air ngumpul. Itu burung sudah dibelah-belah sama Nabi Ibrahim. Suruh taruh di sana, satu taruh sana, satu taruh sana.
suruh kumpul sama Allah, hidup. Allah kalau sudah berkehendak jadi. Maka fa'aqbil ilahi, maka bersegeralah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ta'ian, dengan penuh ketaatan, musyammiran, dan sungguh-sungguh mendekat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita segerakan dan harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Kadang sungguh-sungguhnya orang ini kadang berbeda-beda. Nilainya kelihatannya sepertinya berbeda-beda. Terlihatnya seperti berbeda-beda. Tapi kalau ditimbang kadarnya setiap orang 11-12. Usaha saya yang saya usahakan itu bisanya begini, ini udah usaha saya maksimal. Cuman hasilnya berbeda sama orang lain. Allah nggak lihat hasil. Yang Allah lihat adalah usaha. Yang Allah lihat adalah usaha kita. Tuju Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan kesungguhan. Di dalam risalah Adab Sulukul Murid, Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan mengutip ayat Al-Quran, man kana yuridul ajilatan ajjalna lahu biha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuman madhura. Kemudian ini, wa man arada al-akhirah, siapa orang yang menginginkan akhirat, ya, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia menempuh jalannya untuk menuju akhirat, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang seperti itulah yang usahanya disyukuri, kelak akan disyukuri itu usaha dia. Ya. Mungkin usaha saya bisanya begini, saya nggak bisa gitu. Modelnya banyak duduk di sejadah, baca wirid, baca Quran. Saya cuma baca Quran paling sedikit. Soalnya saya harus pergi ke pasar, saya jadi kuli di pasar. Ya nggak apa-apa. Niatkan ketika kita pergi ke pasar, usaha yang tadi itu tetap jalan. Ke pasarnya niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat hal-hal yang rusak di pasar, yang merugikan orang lain, jangan. Usahakan sebaik mungkin, tapi yang penting usaha. Karena kelak usaha kita itu yang akan kita syukuri di hadapan Allah. Semakin kita berusaha, semakin jelas tanda bahwa Allah nanti akan memberikan kepada dia kenikmatan. Wah, kalau dia dapat tuh kenikmatan dari Allah, dia bakal mikir, ya Allah, kalau emang benar kenikmatannya kayak gini, harusnya saya di dunia dulu waktunya lebih banyak lagi. Misal dalam tanda kutip misalnya, bukan nyesel karena ini, harusnya kalau emang begini, nih kenikmatan yang bisa saya dapetin, wah bisa lebih, ya kenikmatannya itu luar biasa. Maka tujulah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Usahakan sebaik mungkin di dalam ketaatan itu dan sungguh-sungguh. Manusia iman itu ya yazid, kadang bertambah, kadang berkurang. Itu hal yang normal. Kita manusia, kita bukan malaikat, tapi kita punya kesadaran. Kalau seandainya dia sedang berkurang, iman kita sedang berkurang, kemudian kita mudah untuk melakukan amal maksiat, ya minimal kurangi sedikit demi sedikit. Pengurangan kita terhadap maksiat itu adalah bagian dari amal taat kita.
kita tidak berbuat maksiat itu dianggap sebagai amal taat. Karena kita sedang berusaha untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tidak melaksanakan maksiat, saat itu kita sedang berusaha berbuat taat kepada Allah. Menahan diri kita dari perbuatan maksiat, saat itu kita sedang beramal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqsid babahul karim, tujulah bermaksudlah untuk menuju kepada pintu kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqsid babahul karim, pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Dermawan. Wala tandur ila ghairihi, jangan lihat kepada selainnya. Nggak usah pusing sama dunia. Yang satu mencela kita, yang satu memuji kita, yang satu merendahkan kita, yang satu meninggi-ninggikan kita, mengeluh-elukan kita. Nggak usah cari pandangannya dunia, pandangannya makhluk. Nggak usah pusing sama makhluk. Tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat wala tandur ila ghairihi, jangan perhatikan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatahlak. Karena kalau kamu melihat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatahlak, kita bakal binasa, celaka. Ngapain ngabisin waktu hanya untuk mengurusi pandangannya makhluk? Nggak akan seneng. Ente nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, kita akan menyenangkan hatinya Rasulullah, dan itu berarti menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai orang soleh itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nggak yang benci sama Nabi Muhammad? Hah? Orang beriman nggak ada. Tapi orang yang nggak beriman sama Nabi, dari dulu sampai di zaman, ada nggak yang benci sama Nabi Muhammad? Ada. Sekelas Nabi Muhammad dulu, kecintaannya Allah, Habibullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, julukannya itu Khalilullah. Kecintaan Allah juga. Ada nggak yang mencoba membakar Nabi Ibrahim? Ada. Nabi Musa alaihissalam, kalamullah. Ada nggak yang mencoba membunuh Nabi Musa? Ada. Nabi Isa, Ruhullah. Ada nggak yang nggak senang sama Nabi Isa? Ada, banyak. Sekelas nabi-nabi loh, nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya memang sunatullah kayak begitu. Apalagi kita, jangan terlalu pusing sama pandangan-pandangan orang. Orang kalau mau benci kita, botol, silahkan. Emang kita juga bukan orang yang suci. Kita cuma sedang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kadang kita juga masih melakukan kesalahan. Kalau dia nggak suka dengan kesalahan yang kita lakukan, sejatinya kita juga nggak suka dengan kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita manusia, bagaimana lagi? Lumrah kita melakukan kesalahan. Yang penting kita tidak membenarkan bahwa kita melakukan salah itu benar. Wa kul musta'izan bihi li'annahu rabbun. Bahkan katanya, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salih, hendaklah kamu merasa mulia.
Kenapa? Li'annahu Rabbu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbu. Tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan pintu kedermawanan itu tujuan kita. Dan berbangga, berbahagia, merasa mulia. Itu penghargaan kita yang bisa kita lakukan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kamu merasakan di dalam dirimu bahwa kamu mulia. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa mulia bukan karena kita merasa diri kita mulia, tapi apa yang sudah Allah berikan ke dalam diri kita ini kenikmatan yang luar biasa. Nikmatnya banyak benar. Maka merasa mulialah bukan karena diri kita, karena Allah adalah Rabb-nya kita. Dan berbanggalah. Wa muftakhiran bihi, dan berbanggalah. Ini bukan disuruh sombong, bukan, tapi disuruh berbangga supaya kita punya rasa istilahnya, punya kepercayaan diri gitu ya. Dan berbanggalah karena engkau adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bangga sebagai hamba, kita disuruh berbangga karena kedudukan seorang hamba di hadapan Rabb-nya itu adalah sesuatu yang membanggakan. Karena Allah Maha Mulia, lah kita ini hambanya Sang Maha Mulia. Saya pernah ngasih contoh dulu. Kedudukannya mungkin dianggap rendah. Jadi apa? Saya cuma bersihin WC misalnya dulu. Kerjaan saya bersihin WC. Itu bersihin WC di mana? Di istananya presiden. Wah, keren ya pekerjaan itu. Bersihinnya sih bersihin WC, tapi WC-nya istana. Saya jadi tukang kebun, tukang kebun di mana? Di istana, keren ya. Tukang kebun, tapi di istana negara. Nggak semua orang bisa masuk sana kan ya. Jadi cuma ngejagain taman di mana? Mana? Yang selain istana presiden dah. Di istananya Ratu Elizabeth di London atau di mana lah, di Inggris. Keren nggak? Keren. Kenapa? Karena ini kita menjadi sesuatu yang dinilai rendah, tapi di tempat yang mulia. Nggak ada kemuliaan yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbanggalah karena kita sudah menjadi seorang hamba yang dipilih oleh Allah, yang diberikan segala macam kenikmatan. Berbanggalah kita sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sayyiduna wa maulana Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kafani izzan idh kunta li rabban wa kafani fakhran idh ana laka 'abdan. Anta kama uhibbu fawfiqni lima tuhibbu, anta kama urid fawfiqni lima turid. Keren. Cukuplah kemuliaan, kafani katanya Sayyidina Ali, cukuplah kemuliaan bagiku karena engkau adalah Tuhanku ya Rabb, dan cukuplah kebanggaan bagiku karena aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, beliau mengatakan, engkaulah yang aku cintai, maka berikanlah kepadaku taufik untuk melakukan apa yang kau cintai. Ya Allah, engkaulah yang aku inginkan, maka berikanlah kepadaku taufik untuk menjalankan apa yang kau inginkan. Ini derajat seorang hamba
yang betul-betul menyadari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ista'ana billahi dzalla lahu kullu syai'in wa dama lahu 'izzuh. Siapa orang yang merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu itu enggak bernilai di hadapan. Ya. Kenapa? Karena dia udah tahu nilai sesungguhnya. Orang kalau tahu nih, ini emas, beneran emas, 1 gram sekian, ini beratnya 1 kilo misalnya emas. Tahu nih saya nilainya, emas 1 kilo, miliaran, umpama. Ada orang ngasih sama saya sepuhan atau kuningan, beratnya 2 kilo, bentuknya mirip, tapi lebih berat, lebih gede. Kira-kira saya melihat ini, saya akan meremehkan kuningan yang 2 kilo dibandingkan dengan emas yang 1 kilo, atau saya akan mengalihkan pandangan saya akan memuliakan yang kuningan 2 kilo dibandingkan emas yang 1 kilo. Kira-kira yang mana yang akan terjadi? Pasti kita nggak akan memperdulikan nih kuningan, mau dia beratnya 10 kilo, mau dia ratusan kilo, kuningan nggak ada nilainya. Ini emas 1 kilo, saya tahu nilainya. Nah, ini sekedar analogi aja, perbandingan. Bagaimana seseorang akan mengalihkan pandangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap selainnya? Gimana bisa? Karena dia sudah mengetahui kadarnya pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui Allah dengan sesuai dengan, tidak akan sesuai dengan kadar hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tahu bahwa saya tidak dapat memahami Allah seutuhnya. Tapi saya tahu bahwa Allah itu nilainya lebih dari kadar pemahaman saya. Tahu gitu. Dibandingkan dengan dunia ciptaannya Allah, yang ketika setelah diciptakan nggak pernah dilihat sama Allah, yang nilainya nggak lebih dari sekedar sayap nyamuk. Mungkin nggak orang kalau sudah punya pemahaman yang demikian, dia akan mengalihkan pandangannya dari Allah kepada dunia, kepada selain daripada Allah? Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kenyataannya kita masih sering berpaling daripada Allah kepada dunia. Kenapa itu? Ya kita tahu kan kadarnya kita. Kita tahu kadar kita. Kita masih suka melihat, kita nih kayak anak kecil, dikasih mainan yang bentuknya lebih bagus, dikasih mobil yang gede sama mobil-mobilan. Kira-kira anak kecil lebih suka mana? Kasih Tamiya sama tempat-tempat apa jalanannya itu yang bagus, dibandingkan sama dikasih mobil Avanza. Anak kecil dia akan lebih memilih Tamiya dengan segala. Padahal ini harganya berapa duit? Kalau dulu zaman saya masih ada Tamiya tuh, mainnya dulu di Boya, di Blok M ada tuh. Sekarang udah nggak ada. Katakan tuh begitu harganya 1 juta, 2 juta, dibandingin sama mobil beneran itu harganya ratusan juta. Tapi namanya anak kecil, ya dia senangnya yang begitu, yang remeh. Nah kita begitu, sering kita teralihkan dari Allah dengan sesuatu yang remeh. Nah ini kita belajar begini supaya kita berubah sedikit demi sedikit. Minimal kita sadar dulu kalau kita salah. Kalau kita tahu kita masih punya banyak kekurangan, maka dengan begitu akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan obat supaya kita bisa mencari jalan yang benar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu akan menjadi hina di hadapannya. Dan orang yang selalu merasa mulia dengan Allah,
eh, dia akan selalu diikuti dengan kemuliaan. Orang yang selalu yang merasa mulia dengan Allah, baginya akan disertai dengan kemuliaan yang terus-menerus. Ada orang diajak korupsi, kan? Wah, nggak mau saya, nggak mau. Korupsi jelek. Tapi ini nggak ada yang tahu nih. Bagus, nggak bakal ada yang tahu. Nggak, saya nggak mau. Setelah itu terjadilah korupsi. Orang-orang yang korupsi tertutup sama orang-orang. Duitnya banyak, jadi kaya mereka. Orang yang mau korupsi, ente sih. Sekarang saya udah jadi orang besar, udah punya ini, udah punya itu. Dia merasa mulia dengan keadaannya. Dia merasa mulia. Ini orang yang nggak mau korupsi tadi, misalnya contoh, hidupnya masih begitu-begitu aja. Tahu-tahu korupsinya ketahuan. Tahu-tahu korupsinya ketahuan, yang tadinya kaya dimiskinkan, yang tadinya namanya baik langsung rusak. Orang yang nggak mau korupsi bagaimana? Dia akan tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak akan meremehkan orang itu. Ya, saya mungkin kalau itu saya juga mungkin terperosok seperti orang tadi. Tapi alhamdulillahnya Allah yang jaga. Jadi dia tetap bersama dengan kemuliaan, walaupun keadaannya kafrah, miskin, walaupun keadaannya miskin, tapi dia tetap mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di mata makhluk. Mungkin di mata makhluk dia orangnya terhina, keadaannya miskin, nggak pantas. Kita anggap di mata manusia, tapi di mata Allah, orang-orang yang selalu merasakan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu, dia bersandar kepada Allah, dia sadar bahwa Allah sedang melihat dirinya, derajat ihsan yang kemarin juga kita bahas, maka kemuliaan akan terus bersama dia. Dan siapa orang yang merasa mulia selain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi hina di hadapan semua orang, dan kehinaan akan selalu menyertai. Ya. Ini kalau dicontohin ke kasus korupsi ini gampang. Kita kira kalau orang sama-sama korupsi, ya mereka tak tahu nggak kalau ini sama-sama jeleknya gitu. Ini walaupun dia punya duit, saya punya duit ini, tapi kalau dari hasil korupsi, misalnya begitu, kita tahu nih orang hina, jelek, walaupun dia banyak duit, kitanya sendiri tahu. Ini orang mah nggak benar. Ini saya tahu kartunya. Hina dia di mata orang. Hina dia di mata orang. Ishhadillah, saksikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishhadillah Ta'ala fi qalbik, di dalam hatimu, di dalam hati kita. Kenapa di dalam hati? Karena Allah, tempat pandangannya Allah di dalam diri setiap makhluknya itu adalah di dalam hatinya. Ishhadillah ta'ala fi qalbik, taral kauna asghara min dharratin fi jambil qudrati, fa idza syahidta Allah qabla al-kauni manahaka tasrifa fil kauni kullih. Saksikanlah Allah di dalam hatimu, niscaya engkau akan melihat alam semesta ini, lebih kecil dari biji atom. Nggak ada nilainya nih alam ini. Maksudnya begitu. Ya. Kalau kita sudah menyaksikan Allah, Allah bertempat di dalam hati kita, alam ini nggak ada nilainya. Dunia ini nggak ada nilainya. Masa sih? Saya juga belum merasakan seperti yang dia rasakan. Tapi kita bisa memahami itu dengan tanda-tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW, Rasulullah ini bukan orang miskin, nggak ada itu orang yang bersedekah dengan hewan ternak satu lembah.
Satu lembar, ada satu kepala suku minta sama Rasulullah. Terus sama Rasulullah diajak dilihat, ente lihat lembar, lihat itu, lihat, saya lihat wahai Muhammad, apa isinya? Ini hewan-hewan ternak nih, kambing lah, inilah itu. Ini buat ente semua. Wah, yang benar nih. Iya benar. Ini buat ente semua. Saking kagetnya dia balik. Dia balik kepada kaumnya, dia kepala kaum, ketua suku lah, kepala suku. Dia bilang, ini kita harus masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Saya nggak pernah lihat ada orang yang bersedekah dengan itu, nggak takut miskin orangnya. Nggak takut miskin. Nabi Muhammad kagak takut miskin. Akhirnya itu satu suku itu, satu kabilah itu masuk Islam. Nabi itu orang yang kaya tapi memilih untuk hidup seperti orang miskin. Kenapa begitu? Supaya jadi pelajaran. Kalau kita miskin, kita punya contoh Nabi Muhammad. Hidupnya kekurangan, kita bisa lihat Nabi Muhammad. Kalau kita kaya, kita bisa lihat Nabi Muhammad. Jadi hidupnya sang Nabi itu jadi contoh. Ente kalau punya duit, manfaatin buat umat. Ente kalau miskin, jangan banyak mengeluh, bersyukur. Kalau kita sudah menyaksikan Allah di dalam hati, kita lihat dunia ini kecil nilainya dibandingkan dengan kekuasaannya Allah, kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih itu untuk asli. Kita butuh duit berapa? Butuh duit 300 juta. 300 juta. Kira-kira kalau saya cari ada orang yang mau beli ginjal ente 300 juta, mau ente kasih nggak? 2 tapi ya, jangan 1. Nggak mau ya. Atau ada orang butuh donor mata sebelah kanan aja, mau dibayar 500 juta. Mau nggak kira-kira? Ini yang Allah kasih sama kita semuanya gratis. Mata kita 2 gratis. Pendengaran kita, lisan kita, jantung, pankreas, hati, paru-paru, lambung, ginjal, empedu, semua nih Allah kasih gratis. Pernah Allah minta itu buat bayar gitu? Sewa. Kagak ada. Inna a'tainakal kautsar. Emang itu ayat untuk Nabi Muhammad itu. Tapi kalau kita artikan di konteks kita nih, inna a'tainakal kautsar. Kita ini juga udah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Fasholli li rabbik. Udah salat sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Dan berkorbanlah. Apa sih yang kita korbanin? Nah, maksudnya ini kita ambil konteksnya bukan untuk kurban ya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup kita sehari-hari kan, apa yang kita korbanin? Datang ke majelis, duduk, zikir, mendengarkan nasihat, kemudian terapkan dalam kehidupan kita hari-hari. Sholat. Kita nggak diminta untuk menghasilkan sesuatu bayar kepada Allah. Enggak, udah cuman jalankan amal taat, jauhi maksiat, belajar untuk itu, selesai. Nah, jika kita sudah menyaksikan Allah sebelum alam semesta ini, bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah, yang kita lihat adalah Allahnya Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu kekuasaan, wewenang untuk mengatur isi dunia. Kok bisa? Maksudnya gimana nih mengatur isi dunia? Ngatur isi dunia. Orang yang mengatur itu tidak terikat dengan apa yang mau diatur, kan gitu ya. Ini penafsiran saya. Mungkin kurang tepat, tapi saya kira juga nggak salah banget. Kalau kita punya kekuasaan untuk mengatur
isi alam semesta ini yang berkaitan dengan diri kita, yang berkaitan dengan diri kita. Kalau kita sekarang punya duit, kalau kita punya duit ya, saya mau beli handphone A atau handphone B, bisa? Bisa ya? Kalau saya punya kekuasaan yang ada kaitannya sama saya bisa pilih beli motor A atau beli motor B. Bisa. Yang ada kaitannya sama saya. Yang ada kaitannya sama bapak, saya bisa ngatur. Nah, itu urusan bapak. Urusan saya dengan apa yang saya kuasai. Dunia yang saya kuasai adalah dunia yang berkaitan dengan saya. Kita ini, kalau kita sudah berhubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira keinginan duniawi kita itu masih menguasai kita atau kita yang menguasai dia? Kita yang menguasai dia. Kita yang menguasai hawa nafsu kita terhadap dunia. Orang-orang bilang, udah beli ini, beli itu. Saya mau. Gak ada gunanya itu saya itu. Buat apa? Ganti deh, handphone antum udah lama. Jelek, susah dihubungin. Bisa, cuma nanti aja yang gak mau. Sekarang zamannya udah bisa begini, begitu. Saya gak butuh. Ini nih cuma nyibukkan saya doang. Saya cuma supaya bisa dihubungi lah dengan handphone 3310 itu udah cukup. Nokia dulu ada, Nokia 3310. Belum dapat ya, nggak tahu ya. Ada. Yang penting saya bisa dihubungi kalau ente butuh anak, teleponan. Kalau anak butuh itu, teleponan itu. Saya nggak diatur sama orang-orang urusan begitu. Saya mengatur hubungan saya dengan Allah. Urusan saya sama dunia. Kita punya kekuasaan, wewenang. Karena kita sudah menundukkan hawa nafsu kita yang kita tuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kalau udah sama Allah, nafsu kita udah mutmainnah, dunia udah nggak menyibukkan kita. Enak kan? Kalau dunia udah nggak menyibukkan kita, udah pecat aja dunia, talak 3 dunia. Kayak yang dikatakan Sayyidina Ali itu, ini dunia nih sudah saya talak 3, sudah saya cerai, saya nggak mau duduk sama dunia. Dalam kekuasaannya dia dunia, wewenangnya dia. Jadi pengertiannya kurang lebih begitu lah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesadaran dan memasukkan pemahaman tadi itu, kesadaran tadi itu ke dalam diri kita. Apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, membuka kesadaran kita menuju kepada Allah, usaha kita itu semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam memberikan kesadaran. Allah memberikan rezeki berupa kesadaran tadi itu, dan Allah memasukkan pemahaman tadi itu ke dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi hari-hari kita dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam usaha kita untuk meninggalkan maksiat dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah liputi hari-hari kita tadi itu, Allah hadir di dalam hati kita, dan Allah menanamkan, membuka kesadaran kita bahwa wahai fulan, kita, diri kita, hamba, Allah adalah Rabb-Mu, Allah adalah Rabb kita yang sudah memberikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita minta, dan Allah telah memberikannya karena kedermawanannya Allah, dan kita lakukan apa-apa yang ada di dalam hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita tadi itu dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, dan kita sebagai hamba dari Zat yang maha lembut dalam ketentuannya,
dari zat yang maha dermawan dalam pemberiannya, dari zat yang maha pengasih, yang maha penyayang dan berkuasa atas segala sesuatu. Maka dengan sifat-sifat Allah tadi itu, semoga Allah tentukan, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita dalam keadaan Allah ridha terhadap kita, dan semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la untuk mendapatkan puncak dari segala kenikmatan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.